di pertemuan terakhir? Kemarin sebentar izin saya periksa dulu. Kemarin sudah sempat membahas terkait perkalian cross vector, lalu sudah titik berat juga, lalu dinamika rotasi. Hampir mau lanjut ke apa usaha gaya dan usaha gitu ya, tapi belum sempat karena durasi gitu Pak. Oke, oke, baik ya. Hari ini saya akan melanjutkan ya. Saya akan coba share screen dulu. Oke, apakah screen saya sudah tampak di sana? Udah, Pak. Oke, baik ya. Jadi untuk Senin ya, Senin besok agenda kita adalah kuis satu ya, seperti apa yang dijadwalkan di RPS ya. Jadi Senin pekan kelima adalah kuis satu ya. Materinya adalah bab mekanika ya. Materi bab satu ya. Apa saja? Masih ingat? Apa saja? Yang pertama, yang pertama Vektor. ya vektor. Terus apa saja? Secara garis besar ada empat materi ya. Yang pertama apa saja tuh? Ada empat materi yang menjadi subtopik bahasan dari bab ini. Apa yang pertama? Halo, suara saya masih terdengar di sana? Masih Pak. Oke, apa saja? Yang pertama, Vektor. mm vektor. Terus, Belum ya. oke, gaya dinamika rotasi. Kemarin saya rangkum jadi apa itu kemarin? Jadi satu bagian. Ada empat tuh kan? Dua, tiga, empat. Yang di buku tuh. Jadi pertama apa? Halo, ini saya terhubung nggak dengan Anda semua di sana? Halo, halo. Halo Pak, Iya, iya, terhubung. iya. Tolong ya. Jadi takutnya saya terputus di sini. Jadi kalau saya berikan input, tolong direspon itu. Oke, apa saja materi pertama? Ini gimana nih? Udah pekan kelima nih. Halo? eh, mekanika mekanika dan translasi, Pak. Ada dinamika rotasi dan translasi yang kemarin saya sebut apa? Statika ya, atau kesetimbangan. Oke. Masih ingat kemarin apa definisi suatu sistem itu statis atau setimbang? Masih ingat? Sorry, ini coretan saya muncul nggak di screen Anda? Muncul, Pak. Muncul Pak. Oke, Lanjut, Cok. baik. Oke. Jadi eh, yang dimaksud dengan statis atau setimbang itu kemarin apa? Ayo. Total-total gaya yang terjadi pada sistem Mm-mm. sama porsinya itu sama dengan nol. Oke, secara matematis berarti bagaimana? Sigma F sama dengan nol, sigma Oke. tau sama dengan nol. Oke, sigma F sama dengan nol dan sigma tau itu juga Sama dengan sama nol. dengan nol ya. Jadi intinya ini, kalau suatu sistem itu dikatakan setimbang jika gaya-gaya yang bekerja resultannya sama dengan nol dan torsi ya, itunya sigma torsinya juga sama dengan nol. Jadi nanti eh, intinya seperti ini. Jadi makanya sebelum kita masuk ke kesetimbangan, kita perlu belajar dulu mengenai dinamika translasi, kemudian dinamika rotasi ya. Nah, nanti dengan memahami ini, kita bisa menganalisis bagaimana suatu sistem itu bisa setimbang dengan menganalisis gaya-gaya dan torsinya. Nah, jadi kemarin ada beberapa contoh soal yang sudah dibahas 2 pekan sebelumnya. Nah, itu contoh yang jungkat-jungkit ya. Nah, itu nanti akan eh, keluar ya, saya di soal untuk kuis esok. Kemudian yang kedua, apalagi yang kita pelajari? Ya, ini mengenai pembahasan pertama ya, statika dan kesetimbangan. Kemudian apa lagi? Yang kedua, yang kedua, Anda udah beli bukunya kan? Buku yang warna hijau itu yang
Fisika untuk arsitektur dan desain. Sudah, Pak. Berarti yang kedua apa tuh setelah statika? Maka selanjutnya apa? Energi. Yo, energi ya, konsep tentang energi. Oke, ini ada di yang ketiga nih. Oke. Oke, yang kedua apa? Mekanika. Apa? Titik berat dan titik pusat massa. Oke, ya, jadi Titik pusat berat. massa. Good. Pusat massa dan titik berat ya. Ini juga kemarin sudah kita bahas. Pusat massa atau titik berat. Kemudian konsep energi ya. Kemarin kita belajar tentang energi kinetik dan energi potensial. Masih masih ingat apa itu energi kinetik? Energi yang dipengaruhi oleh kecepatan, Pak. Ya, energi gerak ya. Terus energi potensial? Energi diam, Pak. Oke, energi diam. Nah, energi kinetik ditambah energi gerak ditambah energi diam sama dengan apa kemarin? Mekanik. Energi mekanik ya. Kemarin dalam sistem yang konservatif ya, maka energi mekaniknya apa kemarin? Energi mekaniknya apa kalau dalam sistem yang konservatif? Halo? Masih ingat kemarin sistem konservatif itu apa? Halo? Yang satu saudara yang dua. Kenapa? Halo? Halo, ini saya didengar nggak sih di sana nih? Iya, Pak. Dengar-dengar, Pak. Iya, ya. Apa konsep konservatif itu apa kemarin? Sistem konservatif itu sistem yang seperti apa? Masih ingat nggak? Perubahan posisi yang dialami objek. Potensial dan kinetik selalu sama. Oke. No, konservatif. Masih ingat konservatif. Apa sih artinya Perubahan, konservatif? Kalau perubahan konservatif posisi. yang kekal atau nggak hilang, Pak. Oke, konservatif kekal ya. Artinya apa tuh kalau dalam kaitannya energi berarti? Kalau energi disebut konservatif, energi dalam sistem. Energi tidak hilang, tidak diciptakan dan tidak dapat Oke, dimusnahkan. jadi energi itu kekal, maka tidak ada energi yang hilang. Maka berlaku apa tuh kemarin? Hukum kekekalan energi mekanik ya. Dengan kata lain, energi mekaniknya konstan. Nah, tadi ada yang bilang energi kinetik dan potensialnya berubah, tidak tetap gitu. Tidak demikian ya. Yang tetap adalah energi mekaniknya, namun yang berubah adalah energi kinetik dan potensial ya, tergantung dari keadaan sistemnya. Oke, jadi kemarin kita membahas tentang ini ya. Dan keempat, apa yang keempat? Dinamika fluida. Oke, dinamika fluida ya. Kita belajar kemarin ada eh, fluida statis ya, kemudian fluida dinamis. Oke ya, fluida dinamis. Fluida statis artinya fluida yang diam ya, dinamis berarti fluida yang bergerak. Oke. Nah, empat submateri ini akan jadi soal untuk kuis besok ya. Jadi kuis besok kayak akan soalnya akan ada empat ya, empat. Nomor satu tentang statika atau kesetimbangan, oke. Nomor dua tentang pusat massa dan titik berat. Nomor tiga tentang konsep energi ya, mengenai hukum kekalahan energi mekanik. Kemudian yang keempat nanti dinamika fluida secara khusus fluida dinamis. Oke, masih ingat kemarin kalau di fluida dinamis prinsip apa yang kita selalu pakai ya ketika mendeskripsikan fluida yang bergerak? Ada apa? Prinsip apa? Yang pertama, Asas kontinuitas, Pak. asas kontinuitas ya atau persamaan kontinuitas. Sama, satu lagi? Asas Bernoulli. Ya, sama Bernoulli. Bernoulli ya. Nah, jadi nanti akan secara khusus saya akan langsung bahas ke topik ini. Oke. Sebelumnya, asisten harusnya sudah membahas yang satu dan dua ya. Nah, hari ini saya akan fokus ke nomor tiga dan empat ya. Jadi harapannya nanti setelah dari sini Anda bisa eh, ya kan saya ngasih tahu kisi-kisi ya untuk kuis besok. Jadi harapannya bisa preparationnya lebih lebih oke gitu ya. Jadi udah tahu apa yang akan keluar dan apa yang akan dipelajari ya secara fokus gitu ya. Nah, jadi nanti untuk kuis hari Senin ini tolong perhatikan semua ya. Ya, untuk kuis Senin, tanggal berapa tuh hari Senin? Tanggal berapa? 22. Oke, 22 September ya. Nah, saya minta nanti semuanya silakan membawa double folio ya.
double folio bergaris. Ya, tujuannya ini sebagai lembar jawaban dan tidak ada yang pakai yang kertas-kertas kecil itu ya. Kenapa? Karena yang kertas kecil itu rawan hilang ya, saya nggak tanggung jawab. Jadi saya rekomendasikan untuk membawa double folio bergaris. Oke. Kedua, Anda boleh buat cheat sheet, silahkan ya. Cheat sheet satu lembar, A4 ya. Cheat sheet satu lembar A4. Oke. Satu lembar, tulis tangan ya. Jadi tidak ada cheat sheet yang di print atau segala macam ya. Tulis tangan ya. Silakan Anda mau nulis rumus-rumus di situ ya untuk membantu Anda mengingat gitu ya atau konsep-konsep yang Anda tulis ulang. Silakan manfaatkan cheat sheet satu lembar ini ya. Anda bolak-balik monggo silakan. Tapi tidak boleh diketik ya atau yang print out hasil cetak tidak, tapi pure tulisan tangan Anda. Nah, ini tujuannya bukan untuk apa-apa, untuk membantu Anda saja ya, untuk mengingat mungkin ada beberapa persamaan yang Anda lupa, atau ada beberapa besaran yang mungkin Anda lupa, atau mungkin tabel konversi satuan silahkan ya. Silahkan pakai satu lembar, ya cheat sheet. Dan kemudian silahkan pakai kalkulator ya, tapi kalkulator yang non HP, ya kalkulator non HP. Jadi besok tidak boleh pakai HP ya, semua peralatan selain alat tulis dan kalkulator serta cheat sheet selain itu dimasukkan ke dalam tas ya. Jadi Anda boleh pakai ini. Oke, Anda tidak diizinkan untuk pakai HP, silakan pakai kalkulator tapi kalkulator yang non HP. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk kuis hari Senin nanti. Saya harap semuanya datang tepat waktu ya, tidak ada yang terlambat. Jika telat lebih dari 15 menit, ya, saya tidak izinkan masuk ke ruangan. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya masuk ke pembahasan selanjutnya? Oke, kalau tidak ada, saya anggap semua sudah paham ya. Saya akan... ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Baik ya, saya akan masuk ke... Kalau saya sudah menganggap Anda, asisten sudah menjelaskan ya, untuk yang satu dan dua. Nah, untuk yang ketiga nanti ya, mengenai konsep energi ya. Ya, jadi konsep energi kita sudah belajar kemarin ya, bahwa eh, dalam mekanika kita mengenal yang namanya energi kinetik ya, yaitu energi gerak, kemudian energi potensial, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang diam, gitu ya. Yang mana itu dipengaruhi oleh kedudukan. Kemarin kalau energi gerak, faktor apa yang paling berpengaruh di situ? Kecepatan. Oke, good. Kecepatan ya. Jadi energi kinetik itu merupakan fungsi dari kecepatan. Nah, sementara energi potensial, khususnya energi potensial gravitasi, dari kedudukannya dalam hal ini berarti fungsi dari apa tuh? Kalau energi potensial gravitasi. Halo? Ketinggian. Ketinggian ya, dari posisinya terhadap bumi ya. Kalau energi kinetik kemarin kita bisa tulis ya, definisinya energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat ya, setengah dikalikan massa dari benda tersebut dan kecepatannya, pangkat 2. Sementara energi potensial gravitasi itu adalah massa dikali dengan kecepatan gravitasi dikali ketinggian. Oke, ada yang tahu apa bedanya ketinggian dan kedalaman? Oke, height ya dan depth. Apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Apa bedanya ketinggian dan kedalaman? Height dan depth. Bedanya apa? Ada yang tahu? Kan tadi dipengaruhi oleh H. H ini apa? Ketinggian atau kedalaman? Ketinggian. Oke, ketinggian. Apa sih bedanya ketinggian dan kedalaman? Ada yang tahu? Ketinggian, izin menjawab Pak. Ketinggian Mm-mm. itu keberadaan benda di atas permukaan bumi, kalau kedalaman itu di bawah permukaan bumi. Oke, sebenarnya simpel ya. Ketinggian dan kedalaman itu tergantung cara pandang aja gitu ya. Misalkan ini ground ya, ini tanah. Oke. Nah, ini ada suatu benda menjulang. Nah, Anda kalau ngelihat tinggi, lihatnya dari mana? Dari sini kan?
ngelihat dari bawah ke atas ya. Jadi titik acuannya adalah dari nolnya itu ada di sini ya, di permukaan, kemudian ke atas ya. Jadi Anda melihat sesuatu dari bawah ke atas. Nah, Anda mengukur ketinggiannya berapa ya. Sementara kalau kedalaman, nah misalkan di sini ada sumur ya. Nah, Anda akan berdiri di sini dan Anda lihat kedalamannya apa ya. Kalau kedalaman Anda lihatnya ke atas atau ke bawah kira-kira? Bawah. Nah, jadi seperti itu. Itu masalah perspektif ya. Jadi kalau ketinggian Anda melihat mengukur panjang benda ya, itu yang berdiri dari bawah ke atas. Sementara kalau kedalaman Anda lihat dari bawah, yaitu permukaan, terus ke bawahnya ya. Jadi sama-sama H itu ya. Nah, tapi bedanya di situ. Oke? Nah, itu ya. Nah, ini nanti kasus yang akan keluar, yaitu seperti kasus bola ya. Katakanlah di sini bola. Oke, sorry. Oke, oke. Misalkan di sini eh, tanah ya. Di sini ada bola yang dijatuhkan secara bola bermassa M. Oke, dijatuhkan ke bawah ya dari keadaan diam ya. Karena di sini ada gravitasi, maka bola ini pada keadaan awalnya dia punya ketinggian H ya. Oke. Nah, kemudian bola tersebut bergerak gitu ya, bergerak. Nah, kemudian nanti jatuh ke tanah ya. Kita anggap waktu dia dilepaskan itu adalah state satu atau keadaan satu, dan ketika dia tepat jatuh di tanah, kita sebut sebagai keadaan kedua atau state kedua gitu. Nah, sekarang saya tanya, sistem yang demikian ini sistem konservatif atau tidak? Nah, biasanya ditanya berapa kecepatannya saat menyentuh tanah tuh. Oke. Oke, pada sistem yang seperti ini sistem yang konservatif atau tidak? Kalau gravitasi, gaya gravitasi atau gaya berat, sistemnya konservatif atau tidak? Halo, tadi di awal sudah sempat kita singgung tuh. Konservatif mungkin. Oke, kenapa konservatif? eh Terjadi perubahan mungkin, Pak. Oke, tadi sempat ngomong tuh ada kata kekal. Konservatif artinya apa berarti? Tidak Kalau berubah. oke, artinya tidak ada yang hilang. Dengan kata lain di sini tidak ada energi yang hilang ya. Contohnya gravitasi. Itu salah satu contoh sistem konservatif. Yang non konservatif kemarin masih ingat apa? Contohnya? Saya udah Kayak tuh. gesek. Good, kayak gesek ya, masih ingat. Nah, untuk sistem yang seperti ini, sistem konservatif. Nah, kalau sistem konservatif tadi berlaku apa? Berlaku apa? Energi. Kekekalan energi. Berlaku hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekaniknya konstan ya. Maksudnya apa konstan? Energi mekanik di keadaan awal EM1 sama dengan energi mekanik 2 ya. Jadi kita bisa menghitung kecepatan benda ketika di tanah dengan berangkat dari hukum kekekalan energi mekanik ini ya. Kita lihat di keadaan satu, oke, benda di sini ya eh dilepaskan dari keadaan diam ya. Kalau benda diam berarti punya apa? Punya apa? Kalau benda diam? Kalau benda diam, maka dia punya energi. Ini masih ada di sini nih. Potensial. Oke, energi potensial ya. Potensial. Nah, kita uraikan dulu energi mekanik tadi adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, karena ada di keadaan satu, kita tambah keterangan ini satu-satu. Kemudian energi mekanik 2 saat dia menyentuh tanah, ini adalah energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Nah, pada keadaan awal tadi, di sini dia diam, artinya kecepatannya sama dengan nol. Dengan kata lain, saat di keadaan satu dia hanya punya memiliki energi potensial satu gitu, ya. Nah, kemudian saat dia di tanah, ya tepat di tanah itu hanya sama dengan nol ya, sehingga energi potensial keduanya sama dengan nol. Yang tersisa hanyalah energi kinetik 2. Nah, dari sini kita uraikan energi potensial satu berarti M kali G dikalikan H sama dengan setengah M V2 kuadrat. Nah, dari sini, ya ini kita bisa coret ya, karena sama-sama M. Maka V2 kuadrat sama dengan 2GH. Maka kecepatan di tanah itu sama dengan akar 2GH.
Ya, ini yang umum ya. Nah, supaya nanti lebih menarik, saya akan libatkan gesekan dengan udara gitu ya. Nah, kalau gesekan dengan udara kira-kira berlaku nggak ini? Berlaku nggak? Enggak, Pak. Ah, nggak Enggak. berlaku ya. Oke. Nah, nanti supaya lebih menarik ya. Nah, saya akan buat nanti di sini ada gesekan udara ya. Ah, nanti ada gesekan udara di sini ya, ada friction. Saya tulis di sini ada friction, F kecil a artinya friction dengan air, udara ya. Nah, akibat dari friction dengan Online. ini ya, ini menyebabkan energi mekanik duanya ya. Oh, yang itu. Libur itu. Kalau ini bisa siapa nih? Sultan bisa di mute dulu ya. Ya, saya mute. Oke. Ya. Jadi ketika ada gesekan dengan udara, maka energi mekanik duanya ya, atau energi mekaniknya itu sudah hilang 20% gitu. Ya, hilang 20%. Jadi kalau awalnya energi mekanik awal satu itu sama dengan energi mekanik, maka energi mekanik EM2 sama, sama, sama dengan berapa berarti? Kalau energi mekaniknya hilang 20%, berarti sisa berapa? 80% 80%. EM1. Nah, sisa 80% ya. 80% EM ya. Jadi nanti di sini kita lihat ini keadaan satu, ini keadaan awalnya, keadaan dua gitu ya. Nah, nanti dengan keadaan yang seperti ini tentukan berapa kecepatannya ya. Kira-kira sama atau beda sama keadaan yang sebelumnya? Sama atau beda kira-kira? Beda ya. Kira-kira kecepatannya lebih kecil atau lebih besar saat ada gesekan dengan udara? Halo? Kira-kira lebih kecil kecepatannya saat ada gesekan udara atau lebih besar kira-kira? Lebih kecil, Lebih Pak. kecil, Lebih Pak. Kecil kecil. ya. Kecil. Oke, jadi nanti kita bisa gunakan ya bahwa energi mekanik satu, oke, ya energi mekanik satu itu sama dengan energi kinetik. Oke, energi kinetik 2, ya kan? Oke, ditambah ditambah apa? 2 ditambah berapa? Berarti 20% energi mekanik satu. Ya enggak? Ya kan? Karena ini menunjukkan bahwa energi mekanik di sini, oke saya buat di sini EM2 ya. Saya buat dulu EM2 supaya lebih jelas ya. Kita berangkat dari sini ya. Ya, jadi energinya awalnya EM1 ya, saat di keadaan satu, EM1. Nah, kemudian saat di titik 2 energi mekaniknya 2. Nah, kalau tadi sistemnya konservatif, maka ini sama. Nah, tapi karena ada gesekan dengan udara, maka energi mekanik 2-nya harus ditambahkan dengan energi mekanik yang hilang ya. Ini kita sebut dengan energi akibat gesekan gitu ya. Energi yang hilang akibat gesekan. Maka di sini kita sebut tadi energi mekanik satu sama dengan energi mekanik 2, oke, ditambah, oke, ditambah. Kalau yang tersisa 20% berarti energi akibat geseknya hilang berapa? Hilang 20% ya. Maka kita bisa ganti di sini 20% dari energi mekanik satu. Artinya, kita bisa tulis di sini energi mekanik satu sama dengan energi mekanik 2 ditambah 0,2 energi mekanik satu ya. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke sini ya. Berarti sisa sisa berapa nih kalau begitu? Berarti di sini satu dikurang 0,2 berapa tuh berarti? 0,8. Nah, 0,8 EM1 itu sama dengan EM2 ya. Dengan kata lain, EM2-nya tersisa 0,8 dari energi mekanik awalnya. Kenapa? Karena 20%-nya sudah hilang akibat gesekan dengan udara. Nah, dari sini kita bisa uraikan ya. Nah, 0,8 EM1 saat di atas ya, dia hanya punya energi. Kita uraikan dulu ya.
Ini energi potensial satu ditambah energi kinetik satu sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Nanti kalau ngerjainnya secara sistematis ya, berangkat dari yang basic dulu ya. Ingat kalau kita menyelesaikan problem fisika ya seperti yang saya bilang first thinking principle. Jadi berangkat dari hal yang sederhana. Jadi kasusnya dibuat sederhana dulu dan sesederhana mungkin. Nanti kalau sudah dapat persamaan yang paling sederhana baru masukin angka ya. Jadi angka itu jadikan yang paling terakhir. Nah, kita lihat di sini, pada keadaan satu, dia kecepatannya nol, maka dia hanya punya energi potensial satu, maka yang tersisa adalah 0,8 energi potensial satu, sama dengan saat dia di tanah energi potensialnya eh, nol ya, maka yang tersisa adalah energi kinetik 2. Nah, di sini kita bisa hitung ya, berarti di sini 0,8, oke, energi potensial M kali G kali H ya, ketinggian di sini, oke, sama dengan setengah M V2 kuadrat ya. Maka kita coret ini. Maka kita dapat V2 kuadrat sama dengan 1,6 kali G kali H ya. Maka V2 sama dengan akar 1,6 G kali H. Oke ya. Nah tadi kasus awal V-nya berapa? Ada yang masih ingat? Tadi kecepatan awal saat tidak ada gesekan berapa? Akar 2GH. Akar 2GH. Nah, akar 2GH sama akar 1,6 GH besar mana? Akar 2GH, Pak. Nah, akar 2GH ya. Jadi kelihatan di sini bahwa ketika ada gesekan dengan udara, ada energi yang hilang, sehingga kalau kita bandingkan dengan kejadian pertama, ya, kasus pertama, ini kecepatannya jauh lebih kecil ya. Nah, nanti kurang lebih seperti itu. Jadi nanti di soalnya akan saya munculkan kasus apa ketinggian setelah dia bergerak sekian detik ya. Nanti dia sampai ketinggian tertentu, energinya sudah hilang. Nah, saat di ketinggian tersebut, berapa V-nya ya? Nanti kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ada nanti beberapa kasus yang sifatnya analisis ya, jadi akan menguji logika Anda gitu. Jadi misalkan kalau tadi ketika tidak ada gesekan dengan udara seperti apa, kemudian ketika ada gesekan dengan udara seperti apa. Nah, terus dijelasin kenapa bisa seperti itu ya. Ya nanti dibahas ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan ya. Jadi nanti soal nomor 3 seperti ini. Soal nomor pertama tadi soal kesetimbangan, kedua mengenai pusat massa, nah yang ketiga mengenai konsep energi yang kasusnya seperti ini. Ya, saya langsung kasih kisi-kisinya aja. Oke, untuk ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman, Pak. Oke, baik, saya lanjut ya. Nah, untuk yang terakhir, saya akan langsung fokus ke ini ya, ke kasus fluida bergerak ya. Ya, fluida bergerak. Nah, jadi nanti kan masih ingat ya kalau kemarin kita ada dua prinsip yang kita pelajari. Yang pertama itu persamaan kontinuitas, ya, kontinuitas. Masih ingat kasus persamaan kontinuitas? Gimana? Ya, jadi persamaan kontinuitas bicara tentang fluida ya mengalir dalam suatu pipa ya, media, anggaplah seperti itu ya, yang awalnya dia diameternya segini ya. Nah, kemudian menyempit ya seperti ini. Nah, katakanlah ini bidang ya, bidang datar satu, saya sebut ini bidang datar satu, dan ini bidang dasar yang kedua. Ya. Nah, persamaan kontinuitas bilang begini, debit ya atau flow rate yang ada di bidang satu itu sama dengan flow rate yang ada di bidang dua gitu. Ada yang tahu nggak sih debit itu apa sih atau flow rate? Q itu flow rate atau laju alir ya. Ada yang tahu? Atau satuannya deh. M kubik per S, Pak. Oke, jadi betul ya, satuannya adalah meter kubik per second. Artinya apa? Volume fluida yang mengalir setiap detik ya. Jadi seperti itu. Itu disebut dengan laju alir. Ini salah satu properti fisik yang sangat penting ya. Apalagi kalau nanti Anda eh,
main di ranah engineering ya, fluid flow dan segala macam, itu salah satu eh, properti yang sangat di apa ya, sangat decisive ya, apalagi kalau ngomong tentang aliran fluida di bawah permukaan gitu ya, berkaitan dengan sumber daya. Oke, kemudian di persamaan kontinuas dibilang bahwa laju alir di bidang satu itu sama dengan laju alir di bidang dua ya. Nah, kita lihat di sini bidang di sini ini berupa apa nih? Berupa apa? Bidang apa nih? Lingkaran, Pak. Oke, lingkaran ya. Kalau bidang berarti punya luas permukaan atau area ya. Nah, di sini juga lingkaran kecil, saya sebut ini luas areanya A2. Nah, sekarang pertanyaan saya, kira-kira kecepatan fluida ya, anggap ini alirannya laminar ya, semua mengalir ya dengan arah yang seragam. Nah, kalau di sini kecepatannya V1, di sini kecepatan V2, kira-kira laju lebih cepat yang mana? Fluida di bidang satu atau di bidang dua? Kalau pada kasus ini? Dua, Pak. Ya, dua ya. Jadi semakin kecil luas area permukaannya, maka kecepatannya akan semakin tinggi ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda pernah nyiram tanaman atau nyuci motor di rumah ya, atau nyuci mobil pakai selang ya. Biasanya supaya makin kenceng aliran airnya, Anda pencet tuh selangnya. Nah, artinya ketika Anda mencet selangnya itu Anda sedang melakukan pengurangan luas permukaan sehingga aliran yang keluar dari selang menjadi lebih kencang ya. Itu contohnya. Nah, si persamaan kontinus bilang bahwa debit eh, di bidang satu itu sama dengan laju alir yang ada di bidang dua. Nah, sementara bidang debit itu apa? Kalau meter kubik per second berarti apa nih? Meter kubik tadi apa? Volume ya. Volume ya, saya sebut di sini volume V besar. Volume di area satu ya. Ini T ya. Nah, kemudian sama dengan volume di 2 per T ya. Nah, Anda lihat di sini volume. Masih ingat volume itu apa berarti? Luas alas dikalikan dengan tinggi ya. Nah, ini kan kayak silinder nih. Maka kita bisa uraikan volume ini adalah luas permukaan satu dikalikan dengan kecepatan. Oke ya. Sorry, bukan kecepatan. Panjang ini, panjang bidang ini ya, panjang segmen ini ya. Saya tuliskan dia sebagai L di situ dibagi dengan T ya. Nah, kemudian ini adalah luas permukaan 2 ya dikali dengan panjang ini yang kecil nih. L2 dibagi dengan T. Anda masih ingat L panjang persatuan waktu apa? Panjang persatuan waktu adalah apa? Kece Kecepatan. Sehingga bisa saya tulis A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Jadi ini adalah persamaan kontinuitas ya. Oke, ya. Nah, kemudian selanjutnya prinsip Bernoulli ya. Prinsip Bernoulli. Oke ya. Nah, prinsip Bernoulli ini bicara tentang sama juga ya aliran fluida dalam pipa gitu ya. Misalkan ada pipa seperti ini dengan luas penampang yang berbeda. Oke ya. Katakanlah ini groundnya. Oke. Saya bilang ini titik satu, ini saya bilang titik dua ya. Katakanlah di sini airnya punya ketinggian katakanlah Y1, di sini ketinggiannya Y2 ya. Kalau fluida bergerak di sini ya, fluida punya yang namanya kecepatan ya. Saya sebut di sini dia punya kecepatan V1, di sini punya kecepatan V2. Nah, kemudian fluida itu punya apa? Punya properti apa? Atau punya besaran apa? Fluida. Yang membedakan minyak sama air itu apanya sih? Berat, Pak. Masa Apanya? jenis, Pak. Yes. Apa tadi? Sorry, kurang keras. Tadi sudah saya dengar apa tadi? Yang Masa membedakan. jenis. Sorry, apa? Masa jenis. Oke, massa jenis ya. Massa jenis atau density. Yang satuannya adalah apa? Satuan massa jenis? Kilogram Per per volume. per Volume. volume Per satuannya meter apa kubik. satuannya ya?
meter kubik. Kilogram per meter kubik ya. Jadi di sini fluida punya density atau massa jenis ya. Nah, kemudian tentu di sini ada gravitasi ya. Nah, sekarang saya tanya, apa yang membuat fluida itu mengalir dari titik satu ke titik dua? Ada apa tuh kira-kira? Apa yang berbeda di titik satu dan titik dua sehingga si fluida itu mengalir gitu? Tekanan. Oh, good. Tekanan ya. Jadi ada perubahan, ada perbedaan tekanan di titik satu dan di titik dua. Nah, fluida itu mengalir dari kerudung apa? Dari titik yang bertekanan tinggi ke titik yang bertekanan rendah, gitu ya. Nah, si Bernoulli ini bilang ya bahwa di titik satu bahwa tekanan tekanan, oke, eh, ditambah rho ini massa jenis dari fluida dikalikan G dan ketinggiannya, ini berarti energi potensial ya, ditambah dengan seper rho V kuadrat itu konstan. Ya. Ini prinsip Bernoulli. Artinya apa? Berarti kita bisa bilang bahwa P di titik satu ditambah rho kali G Y1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2, oke, ditambah rho G Y2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, jadi ini. Jadi sebenarnya Bernoulli itu lanjutan dari eh, kekalahan energi mekanik sebenarnya ya, seperti itu. Nah, ini prinsip ini, kedua prinsip ini sangat berguna ketika kita menjelaskan aliran dalam pipa ya. Dengan asumsi, dengan asumsi, dengan asumsi, apa kemarin masih ingat nggak yang di video tuh? Asumsinya apa? Ini berlaku kalau fluidanya apa? Fluidanya ini bisa berlaku kalau fluidanya satu non viskos ya. Artinya fluidanya kalau mengalir di pipa dia nggak nempel atau nggak bergesekan dengan pipa ya. Yang kedua apa? Fluidanya non compressible ya. Jadi fluida yang tidak dapat dimampatkan. Contohnya apa? Fluida non compressible. Gas. Hmm, non compressible. Cair. Cairan-cairan. Kalau Ya, gas Cair. itu compressible. air, liquid ya seperti itu. Kalau gas justru sebaliknya, dia compressible, jadi bisa dimampatkan. Jadi gas yang awalnya ada di wadah katakanlah 1 juta kubik itu bisa dimampatkan sampai ke ukuran yang kecil. Nah, sementara air tidak demikian ya. Nah, ini berlaku dengan dua kondisi ini ya. Ini sistem yang ideal. Fluidnya non viskos ya. Kemudian non compressible. Non viskos itu misalkan dia mengalir ya, katakanlah ini pipa. Nah, fluidanya itu akan mengalir aja di sini. Dia tidak ada semacam gesekan dengan si pipa di sini gitu ya. Nah, tapi di keadaan real itu tidak ada ya. Fluida pasti punya viskositas ya. Seperti itu. Nah, jadi ini untuk fluida yang bergerak ya. Jadi berangkat dari dua asas ini yaitu persamaan kontinuitas dan prinsip Bernoulli. Nah, sekarang kita coba ke contoh kasus ya. Oke. Nah, nanti kurang lebih kasusnya seperti ini ya. Misalkan di sini ada sebuah tangki ya, katakanlah ini tanah. Oke, ini tangki, tahu ya, tandon ya. Anda kan kalau orang di perkotaan pasti pakai tandon ya, tandon dipompa gitu ya, di ditaruh di ketinggian tertentu, katakanlah ini tandon. Nah, ini tandon ya. Nah, biasanya tandon di sini ada semacam lubang di sini ya, untuk airnya keluar gitu. Nah, tandon ini punya katakanlah ketinggian, tandonnya penuh gitu ya. Nah, tandon ini airnya penuh sampai sini ya, itu katakanlah punya ketinggian saya sebut di sini H1, oke. Nah, kemudian si lubang buat air ini keluar, ini katakanlah H2. Nah, kalau keran ini dibuka, apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi? Airnya Airnya akan kiranya keluar dari keluar. sini nih ya. Gini kira-kira cur ya, airnya meluncur keluar nih. Oke. Nah, oke.
Nah, kemudian di sini diketahui diameternya berapa nih. Diameter ini saya anggap diameter 1, ini diameter 2 gitu ya. Nah, yang pertama nanti pasti akan ditanyakan ya, berapa kecepatan air yang keluar dari sini ya. Ini berapa V-nya? Oke. Nah, ini katakanlah di sini eh, tandon ya, atau tandonnya saya buat seperti ini saja supaya lebih mudah. Saya buat seperti ini saja. Oh, ya. Saya buat seperti ini. Waduh, oke, saya buat seperti silinder. Ya, biarkan terbuka seperti ini ya. Nah, ini lubangnya ada di sini. Oke. Nah, ini diameter 1, ini diameter 2. Nah, seperti tadi ya, kalau ada fluida yang bergerak seperti ini, maka berlaku apa tadi? Berlaku berlaku apa? Ini ada diameter Asas 1, kontinuitas. diameter 2, punya ketinggian. Berlaku apa? Asas atau hukum? Bernoulli. Nah, jadi ingat ya, kalau ada pipa terus ada ketinggiannya, maka di situ berlaku hukum Bernoulli itu. Oke ya. Berlaku hukum Bernoulli tadi. Hukum Bernoulli tadi bilang apa? Bernoulli tadi bilang apa? Bernoulli bilang bahwa tekanan, oke, ditambah rho kali G kali Y, ya, ditambah setengah rho V kuadrat. Ini apa tadi? Sama dengan apa? Sama dengan konstan, ya, tetap. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini adalah titik satu dan ini titik dua di luar sini, maka kita bisa bilang bahwa P1 ditambah rho G Y1 ditambah setengah rho V2 V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho G Y2, oke, ditambah setengah rho V2 kuadrat ya. Nah, sekarang kita lihat ya, tadi fluida itu eh, bisa bergerak kalau ada perbedaan tekanan. Nah, sementara posisinya, ini anggap tandon penuh, di sini si fluida ini ditekan oleh berat udara yang ada di atasnya atau kita sebut dengan tekanan atmosfer ya, P0. Sementara saat di sini udah air juga sudah keluar, maka di sini juga tekanan eh, atmosfer. Dengan kata lain, P1 sama dengan P2 ya. Sehingga kita bisa tulis di sini ya, P1 adalah P0 tekanan atmosfer ditambah massa jenis dari air ya, dikalikan G dikali Y1-nya dari sini ke sini ya, dari sini ke sini itu H1, oke. Ditambah setengah setengah rho V1 kuadrat. Oke, sekarang kita lihat di sini fluidanya bergerak atau diam pas saat di sini? Bergerak atau diam kira-kira? Diam. Ya, diam. Kalau diam berarti apa? Kalau diam berarti kalau diam artinya apa? Nol. Apanya yang nol? Kecepatannya. Oke, H1. kecepatannya ya. Jadi logikanya gitu. Kalau dia diam berarti kecepatannya nol. Dengan kata lain, kecepatan di titik satu sama dengan nol ya. Nah, ini saya tuliskan dulu setengah rho V2 kuadrat ya. Maka kita bisa lihat di sini ya. Ini sama ya. Oke. Nah, sementara tadi di sini V1-nya nol. Dengan kata lain ini sama dengan nol. Sehingga yang tersisa berarti apa? Yang tersisa apa berarti di sini? Yang tersisa apa? PGH1, Rho ya. PG2. Rho Ya, GH1 sama dengan Rho GH1 sama dengan, ini saya ganti H2 ya. Rho GH2 satu setengah Oke. Rho GH2 terus plus setengah PV plus setengah 2. Rho V2 kuadrat ya. Nah, boleh nggak saya tulis seperti ini? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Oke ya. Boleh.
Nah, setelah sini, ini kita bisa lihat ya, row-nya kita coret. Sehingga yang tersisa adalah setengah V2 kuadrat ya. Maka ini apa? G H1 dikurang H2. Maka V2 kuadrat sama dengan apa? 2 kali G kali H1 dikurang H2. Maka V2 sama dengan akar dari 2 kali G kali H1 kurang H2. Ya, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai kecepatannya ya. Jadi langkah pertama adalah Anda menguraikan dulu konsepnya ya. Jadi nanti yang akan saya nilai adalah bagaimana proses Anda berpikir step by step. Jadi kalau Anda baru tulis persamaan Bernoulli tiba-tiba keluar di sini angkanya, nah itu saya nilai nilainya kecil ya karena Anda melewatkan beberapa step. Karena untuk sampai di sini ada beberapa step yang harus Anda lalui. Nah, itu yang saya tekankan ya. Jadi nanti soalnya berupa soal uraian. Nah, kemudian nanti ditanya gitu ya, berapa debitnya gitu ya. Debit, tadi kan diketahui diameter. Laju alir di titik 2. Tadi berarti kalau laju alir gimana tuh? Laju alir sama dengan apa? Laju alir di titik 2 berarti gimana? Kita sudah punya nilai V nih. Nah, sekarang yang ditanya adalah laju alirnya gitu. Berapa berarti? Laju alir tadi apa? Laju alir sama dengan apa? Eh, Eh, volume It- per Volume. Volume ya, volume per waktu. per T. waktu. Nah, tapi di sini kita punyanya diameter nih. Berarti luas penampang kan? Berarti tadi Iya. volume sama luas penampang berarti apa? A dikalikan dengan L dibagi dengan T ya. Maka ini apa nih? L per T? A kali V. A kali V. Karena ini yang ditanya debit di titik 2 berarti Q2 sama dengan A kali V2. V2-nya kita punya nggak? Punya Dari yang kita dapat di pertanyaan sebelumnya ya. Nah, A-nya kita dapat dari mana? diameter, Pak. Dari mana? Dari diameter ya. Jadi apa? Diameter berarti apa? D kali pi. Eh, Pi, Pi per 4 kali oh D iya, pi 4 kali kuadrat D. dikali dengan V2. Kenapa Pi per 4 kali D kuadrat? Kenapa? Karena pakai diameter kalau Ah, jari-jari. iya, maksudnya ini kenapa kenapa pakai Pi atau Pi R Lingkar. kuadrat atau Pi per 4 D kuadrat? Kenapa? Karena Lingkaran. Pak. itu dia ya, karena lingkaran di sini. Nah, itu. Oke ya. Nah, nanti Anda dapat debitnya di sini. Nah, terus ditanya berapa waktunya? Kalau ditanya waktu berarti gimana? Anda punya Anda sudah punya debit, oke? Anda punya fee. Berarti gimana tuh? V per Q, Pak. Berapa? V per Q, Pak. Misalkan begini, jika, oke, jika air ini sudah mengalir katakanlah 1 jam, oke, maka berapa banyak air yang keluar? Nah itu gimana tuh berarti cara ngitungnya? Kalau T-nya 1 jam, maka berapa banyak yang keluar? Berapa banyak yang keluar berarti dalam apa tuh? Dalam volume ya, Volume. ditanyakan volumenya berapa. Setelah 1 jam, berapa banyak air yang sudah keluar dari si tangki ini ya? Nah maka gimana tuh? T-nya diketahui, yang ditanya V-nya sekarang. Q kali T, Pak. Berarti. Ya itu ya betul. Jadi V itu bisa hitung dari apa? Q yang kita dapat sebelumnya dikali dengan T-nya. Jadi nanti kita bisa tahu berapa meter kubik yang sudah keluar setelah 1 jam ya dengan laju alir sekian. Ya nanti kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya. Oke, monggo, silakan. Row ini apakah boleh dicoret dari awal ya, Pak? Di mana? Row Row. apakah boleh dicoret dari Ah, awal? awal itu yang mana? Yang paling atas atau yang di mana? Di sini atau di sini? Yang Dari kedua, Pak, baris ah, kedua. bisa nggak dicoret kira-kira? Yang lain? Ter- Bisa nggak? Tergantung P1. Masa sih? Nggak bisa, Pak. Kenapa nggak Nggak bisa? bisa. Nggak bisa Karena kenapa? yang P ini kan tidak ada variabel rho-nya. Betul ya, karena tidak ada maka dia harus hilang dulu ya. Bukan harus hilang, jadi ini harus tidak boleh ada. Nah, tapi kebetulan di kasus ini P1 dan P2 sama ya, sehingga jadinya ini hilang ya, jadinya seperti ini. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya ini kan secara aljabar ya,
ini row, ini row, ini row ya, sehingga bisa dicoret gitu. Nah, makanya saya buat ke sini dulu. Ya. Nah, nanti saran saya setelah ini Anda coba turunkan sendiri ya. Turunkan sendiri, cek sendiri gitu ya. Oke. Gimana menjawab, Mbaknya? Iya, menjawab, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain silakan. Pak izin bertanya Pak, Hmm. itu kalau semisal row V1-nya itu nggak diketahui di soal sama row V2-nya juga nggak diketahui, berarti itu V1-nya itu sudah pasti nol ya Pak? Nah, oke. Kasusnya di sini kenapa V1-nya 0 ya? V1 0 di sini kenapa? Karena fluidanya di sini bergerak atau diam saya tanya. Di sini, Diam. nah karena dia diam, kita asumsikan ya atau kita simpulkan dia sama dengan nol. Di sini nol diam atau tidak air di sini? Diam nggak air di sini? Gerak, Pak. Ber- Jelas tidak diam kan? Kenapa? Ini buktinya nih dia keluar nih dari sini, ya kan? Nah itu dia. Makanya, nah itu yang ditanya V di titik dua. Nah asumsinya di sini dia diam karena dia ya memang diam di sini nggak gerak, ya kan? Fluida di sini bergerak kenapa? Nah kalau kita ingat lagi di kuliah mengenai tekanan hidrostatis, fluida ini punya tekanan ya kan, tekanan apa sebesar tekanan hidrostatis ya, sehingga fluida yang di bawah itu tertekan untuk keluar gitu ya. Nah dengan demikian V yang di luas permukaan satu itu sama dengan nol gitu ya, seperti itu. Bagaimana? Oke, oke paham Pak, Oke, paham. oke, ada lagi silakan. Cukup? Cukup. Cukup Pak. Oke, Cukup. baik ya. Jadi itu, oke, saya coba share kode presentasinya dulu. Belum ya kode presentasi ya? Belum Pak. Belum. Oke, baik. Oke, sudah muncul di chat? Sudah Sudah, muncul? Pak. Oke ya, jadi silakan pakai kode presentasi tersebut. Oke, jadi itu ya. Jadi untuk kuis hari Senin besok kita akan ada 4 soal ya. Soal pertama mengenai kesetimbangan ya, kesetimbangan sistem, yang mana kita bisa menghitung itu berangkat dari sigma F sama dengan nol dan sigma torsi sama dengan nol. Yang kedua, pusat massa ya. Jadi misalkan ada dua buah benda gitu ya, yang punya pusat massa sendiri ya, X1, Y1 sama X2, Y2, kemudian digabungin. Nah, jadi pusat massanya sekarang berapa ya? Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi tentang sistem bola ya yang dijatuhkan. Kemudian setelah bola tersebut bergerak hingga ke ketinggian tertentu, itu ada energi mekanik yang hilang sekian persen. Nah, saat energi mekaniknya hilang sekian persen itu, nah berapa kecepatannya di situ ya? Nah, nanti coba dibandingkan dengan sistem ideal di mana tidak ada gesekan. Nah, kemudian yang keempat tadi mengenai tangki ya, ada tangki yang bawahnya dibuka ya, valve-nya kerannya sehingga nanti keluar air di situ. Nah, nanti ditanya berapa kecepatan air yang keluar ya dari tangki tersebut ya. Kemudian debitnya berapa, kemudian volumenya berapa gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada 4 soal. Jadi silahkan dipersiapkan. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan kira-kira? Pak, Oke, silakan. tentang torsi de pusat massa. Kayaknya pas Hmm. kelas sebelumnya itu karena online jadi kayak kurang tahu infonya. Maksudnya Itu kurang tahu gimana maksudnya? mana ya? Well, aku gak tahu gimana cara aku tahu gimana nya. Saya nggak ngerti maksud pertanyaan Anda itu. Pasti deh. Jadi maksudnya eh, yang dimaksud ini nggak tahu dari awal atau apa gitu. Mas, saya waktu itu
Itu online apa enggak ya? Waktu yang pusat massa itu, kesetimbangan. Pertama, pertama kali belajar di torsi pusat massa itu online. Yang sebelumnya sebelumnya itu Mm-mm. tentang vektor. Oke. Di situ ada rekamannya kan? Rekaman Ya, videonya. Setahu saya waktu itu saya bahas soalnya di kelas deh. Di kelas atau di ini? Setahu saya yang vektor itu di kelas deh, Pak. Heeh. Coba kita review waktu pertemuan pertama kan bahas vektor ya, baik di minggu pertama di Senin dan Rabu. Di pekan kedua kita bahas mengenai dinamika Newton ya. Oh ya, kemudian ya itu secara daring ya. Ini saya lihat di My Classroom. Oke, kemudian yang di pekan ketiga bahas mengenai konsep usaha dan energi. Nah, untuk yang kesetimbangan ya, jadi kesetimbangan itu seperti ini nanti sistemnya. Masih kan nggak yang jongkat-jungkit? Pak? Masih. Ya, nanti kurang lebih seperti itu kan saya sudah bahas tuh ya. Nanti silakan ditonton ulang tuh. Ini saya putar nih masih ada nih. Tadi siapa yang nanya tuh? Halo, siapa tadi yang nanya di awal mengenai kesetimbangan? Sebastian. Oke, Sebastian nanti silakan dilihat ya. Di situ saya rasa saya sudah cukup lengkap menjelaskannya. Ya, ini ada. aku baru aku baru datang, Pak. Oh ya, baru datang. Ya wes, kenapa baru datang kan? Tadi sudah mulai dari awal gitu. Eh, Ya, itu tadi aku kayak apa ya? Belum aku udah masuk sejak sebelum 4.30 tapi kayak nggak diterima sama Zoom-nya. kenapa? Aku udah masuk sebelum jam 4.30 tapi eh, Zoom-nya bilang hostnya belum terimain. Saya saya bukanya dari awal ya 4.30 gitu. Tadi kalau yang masuk dari awal itu baru 5 orang gitu. Terus saya tungguin. Ya enggak? Tadi yang di awal-awal ya enggak? Tadi Ya, bintang ya? Ya, tadi saya masuk baru 5 orang tadi. Seperti itu. Ya. Oke, kalau yang ketinggalan ini saya rekam ya, nanti saya upload silakan dilihat lagi ya. Yaitu resiko gitu ya. Jadi bukan tanggung jawab saya, kan sudah tahu sama-sama kuliah dimulai 15.30 ya harusnya kan udah siap ya. Jadi seperti itu gitu. Tadi saya juga udah nungguin ya. Kalau datangnya telat ya saya sudah mau selesai baru Anda masuk. Itu Ya, ada itu ada satu anak lagi belum di admit. kenapa? Itu ada teman teman aku ini Rasian apa ya? Mm-mm, Si si mm-mm. si Raihan dia lagi di waiting room Zoom ya belum diterima. Ya, ya, ya udah gitu ya. Oh, saya mata saya cuma bisa melihat layar ya. Saya nggak bisa ngetahui semua gitu ya karena saya mengoperasikan semuanya sendiri ini ya. Jadi kalau terlambat ya itu resiko gitu. Oke, ya. Jadi ya eh, tadi kan saya sudah tungguin ya. Ada sekitar 10 menit saya menunggu itu, lebih bahkan ya. Nah, jadi kalau misalkan telat saya nggak lihat ya ya udah tanggung sendiri gitu ya. Oke, ya. Anda udah mahasiswa ya, bukan lagi anak SMA yang harus diingatin ya. Sudah jelas-jelas di classroom ada ya, bahkan tadi saya nunggu ya ya saya nggak akan marahin ya. Saya bukan guru Anda seperti waktu Anda SMA, ayo kuliah, ayo ini ya nggak gitu ya. Ya kalau udah waktunya kuliah ya kuliah ya sama-sama mengerti saja ya. Anda kan sudah dewasa ya. Jadi eh, tidak perlu dimarah-marahin ya. Jadi tahu aja gitu ya. Kalau telat, saya belum admit karena saya nggak lihat ya itu resiko gitu. Ini udah berapa yang masuk nih? 58 ya. Ya udah berarti udah kalau saya belum admit artinya tadi saya sudah mulainya udah agak lama itu ya. Oke, sekali lagi ya untuk yang kesetimbangan itu sudah ada semua ya. Ya saya nggak tahu. Begini ya kalau Anda ngikutin kuliah, kalau Anda ngikutin kuliah setelah kuliah selesai, ya udah Anda nggak ngapa-ngapain, ya udah pasti tuh materi yang disampaikan udah hilang aja gitu ya. Nah, kalau Anda setelah kuliah Anda ulangin lagi, ya Anda pasti akan tahu gitu ya, akan bisa memahami.
Karena yang paling menentukan itu bukan di dalam kelas gitu ya. Kalau dalam kelas dosen menyampaikan materi, udah selesai gitu. Nah, tapi setelah kuliah berakhir, apa yang Anda lakukan setelahnya sampai nanti kuliah di pertemuan selanjutnya itu yang akan menentukan gitu. Apakah setelah kuliah ya Anda cuman ya udah ditutup bukunya, nggak ngulang-ngulangin lagi, terus kuliah lagi ya, udah lupa yang kemarin, dapat sesuatu yang baru ya, atau setelah setelah Anda kuliah, Anda ngulangin lagi gitu ya. Nah, kalau Anda ngulangin lagi, nah apa yang Anda terima di kelas itu akan makin eh, masuk gitu ke dalam penalaran Anda gitu. Nah, kemudian saya kan juga tiap pertemuan ada tugas nggak? Halo? Tiap pertemuan Ada. ada tugas nggak? Ada, Pak. Ada Pak. Iya, Ada Pak, ada. tugas tugas itu adalah feedback dari materi yang saya sampaikan ya. Nah, jadi tugas yang saya berikan itu akan memaksa Anda untuk membuka lagi materinya. Nah, kalau sudah dikasih tugas tidak buka lagi materinya, nah saya nggak tahu tuh ya, itu udah urusan Anda gitu. Saya hanya bisa mengontrol sampai di situ ya. Jadi kuliah itu sangat bergantung sama kemandirian. Jadi saya bilang ya kalau Anda dari kuliah ketemu kuliah lagi minggu depan itu nggak ngapa-ngapain ya sudah Anda nggak akan paham ya. Karena mengenai kesetimbangan ini sudah jelas semua nih videonya di sini ya sama contoh-contoh soalnya ya. Ya itu. Ini kan waktu demo kemarin ya kalau nggak salah ya. Kita kuliah daring ya yang minggu kedua itu. Iya, Pak. Ya itu. Ya, nanti silakan lagi diulangin videonya, ada rekamannya loh ya. Jadi Anda bisa lihat lagi gitu. Iya, Sebastian ya. Aku hanya bicara tentang nggak di admit di Zoom, Pak. Ah, terus Ya, enggak masalahnya Anda nggak diadmit masuknya kapan gitu loh. pas jamnya kena 4:30, aku belum dimasukin ke Zoom ya. Terus Itu terus Anda aja. ngapain? Buktinya saya dari tadi di awal masuk itu baru 5 orang gitu loh ya. Ada bintang nggak? Bintang. Coba tadi ceritain di Ya, awal Pak, gimana? siap. Hadir saya, Pak. Oke, silakan coba ceritain. Gimana tadi? Saya mohon maaf, Pak. Mm. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Ah, Tadi tadi memang ada sedikit miss ya. Tadi apa di situ memang tulisannya 43 apa 4:30 PM, tapi saya tadi memang langsung masuk linknya begitu ya. Terus seperti yang Bapak di awal-awal bilang kan, ini yang lain kemana, itu langsung saya share Pak. Saat itu juga saya langsung info juga, langsung sekarang Bapaknya sudah menunggu begitu. iya. Gimana Bastian? Saya menunggu nggak? Nungguin nggak? Halo? Halo, Bastian? Oke ya. Jadi ya kalau Anda telat masuk ya itu bukan bukan Zoomnya urusan saya. bilang, Ya, maaf Pak, buk. Ah, ah. pas aku masuk Zoomnya bilang ini. Please wait, we have notified the host. Zoom itu Zoomnya kasih tahu kalau hostnya. Iya, pertanyaannya begini, Bastian. Saat tadi saya masuk 4:30 kamu ada nggak? Saya sekali admit itu langsung admit all gitu ya, semuanya. Anda sempat keluar nggak? Karena di awal itu yang saya masuk cuma 6 orang gitu yang ada. Harusnya ketika saya admit, kamu masuk gitu kan. Aku sempat keluar karena aku pikir ada masalah dengan Ya, Zoomnya. ya sudah, Udah, Sep, sudah. ya sudah. Siapa, siapa yang salah kalau begitu? Hmm? Halo? Oke ya. Jadi begitu ya. Kalau sudah tahu jamnya kuliah ya sudah gitu. Tadi saya juga menunggu 15 menit. Ya kalau Anda keluar lagi ya sudah gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Oke. Baik ya. Jadi tolong ya, ini eh, bukan sekolah anak-anak ya. Ini mahasiswa kampus ya.
Jadi ya Anda bertanggung jawab sama apa yang Anda lakukan sendiri gitu ya. Jadi bukan lagi Anda disuapin, dicekokin kayak waktu di sekolah ya. Jadi Anda harus paham itu. Ya, jadi ya kalau Anda miss ya sudah gitu ya. Karena di sini ada banyak banyak mahasiswa ya. Jadi kuliah itu menuntut Anda untuk proaktif dan mandiri. Ya kalau Anda lewat ya sudah gitu. Ya, ini buktinya ada 50-an yang join ya. Kalau tadi ada yang eh, tidak saya admit, ya itu karena saya sedang menjelaskan. Ya, saya nggak bisa sambil menjelaskan sambil mengadmit satu-satu gitu. Oke, oke baik ya itu untuk hari Senin jangan sampai ada yang telat ya. Lebih dari 15 menit maka saya tidak izinkan untuk masuk. Jadi Anda tidak ikut ujian. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, baik ya. Maka kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk kelas hari ini. Terima kasih semua. Selamat sore. Terima Selamat kasih. sore, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.